Assalamualaikum, selamat pagi semua. Bertemu lagi dengan Ibu Eva Pamela di pelajaran Sejarah Indonesia. Kali ini adalah pertemuan keempat kita, dan pada pertemuan kali ini kita masih akan membahas mengenai kekuasaan kongsi dagang VOC. Seperti yang telah dijelaskan pada pertemuan pertama, bahwa tujuan kedatangan orang-orang Eropa ke dunia timur adalah untuk mendapatkan keuntungan dan kekayaan. Tujuan ini dapat dicapai setelah mereka menemukan rempah-rempah di Kepulauan Nusantara. Berita tentang keuntungan yang melimpah berkat perdagangan rempah-rempah itu menyebar luas, dan mengakibatkan semakin banyak orang-orang Eropa yang tertarik untuk pergi ke Nusantara. Mereka saling berinteraksi dan bersaing meraup keuntungan dalam perdagangan. Para pedagang atau perusahaan dagang Portugis bersaing dengan para pedagang Belanda, bersaing dengan para pedagang Spanyol, bersaing dengan para pedagang Inggris, dan seterusnya. Bahkan, tidak hanya antar bangsa, antar kelompok, atau kongsi dagang. Dalam satu bangsa pun, mereka saling bersaing. Oleh karena itu, untuk memperkuat posisinya di dunia timur, masing-masing kongsi dagang dari suatu negara membentuk persekutuan dagang bersama. Sebagai contoh, seperti pada tahun 1600, Inggris membentuk sebuah kongsi dagang yang diberi nama East India Company atau disingkat dengan EIC. Dalam perkembangannya, di antara para pedagang Belanda sendiri muncul persaingan yang makin memanas. Guna mengatasi persaingan yang rawan ini, maka pada bulan Maret 1602 dibentuklah Verenigde Oost-Indisch Companies (VOC) atas prakarsa Johan van Oldenbarnevelt. Tujuan pembentukan VOC sebenarnya tidak hanya untuk menghindari persaingan di antara pedagang Belanda, tetapi juga untuk menyaingi kongsi dagang Inggris di India, yaitu East India Company. Selain itu, tujuannya adalah untuk menguasai pelabuhan-pelabuhan penting dan kerajaan-kerajaan, dan untuk melaksanakan monopoli perdagangan rempah-rempah. VOC dipimpin oleh sebuah dewan beranggotakan 17 orang direktur, sehingga disebut dengan Dewan 17 atau disebut juga dengan Heren 17. 17 ini maksudnya para tuan dari 17 provinsi yang ada di Belanda sebagai pemilik saham VOC. Mereka terdiri atas 8 perwakilan kota pelabuhan dagang di Belanda. Markas besar dewan ini berkedudukan di Amsterdam. VOC memiliki beberapa kewenangan dan hak-hak atau disebut dengan hak oktrooi, diantaranya adalah dapat melakukan monopoli perdagangan, dapat membentuk angkatan perang sendiri, melakukan peperangan, mengadakan perjanjian dengan raja-raja setempat, mencetak dan mengeluarkan mata uang sendiri, mengangkat pegawai sendiri, dan memerintah di negeri jajahan. Gubernur Jenderal VOC pertama adalah Peterboth. Gubernur Jenderal merupakan jabatan tertinggi yang bertugas mengendalikan kekuasaan di negeri jajahan VOC. Di samping itu, juga dibentuk Dewan Hindia atau Raad van Indië. Tugas Dewan Hindia ini adalah memberi nasihat dan mengawasi kepemimpinan Gubernur Jenderal. Pada tahun 1611, Peterboth membeli sebidang tanah yang berlokasi di sebelah timur Muara Ciliwung. Tanah inilah yang menjadi cikal bakal hunian dan daerah kekuasaan VOC di Tanah Jawa dan menjadi cikal bakal kota Batavia. VOC untuk meningkatkan eksploitasi kekayaan alam dilakukan sebagai berikut.
Faktor penyebab VOC mengalami kebangkrutan. Banyaknya pegawai VOC yang melakukan korupsi. Barang-barang yang diperoleh VOC dari daerah-daerah dan penguasa yang ditaklukannya banyak yang langsung dijual atau diperdagangkan kepada para pedagang asing dan keuntungannya pun masuk ke saku pribadi. Oleh karena itu, kongsi dagang tersebut mengalami kerugian yang terus-menerus. 2. VOC memiliki daerah kekuasaan yang sangat luas, sehingga dalam pelaksanaannya membutuhkan biaya dan pengawasan yang sangat besar dan ketat. 3. VOC semakin lemah dalam keuangan karena banyak dikeluarkan untuk biaya perang. Pembubaran VOC. Pada tanggal 31 Desember 1799, VOC dinyatakan bubar. Semua utang piutang dan segala milik VOC diambil oleh pemerintah. Gubernur Jenderal VOC yang terakhir adalah Van Overstraeten yang masih harus bertanggung jawab tentang keadaan di Hindia Belanda. Ia bertugas mempertahankan Jawa dari serangan Inggris.